regional. Kelahiran 72. Langsung kita itu. 72 atau 73 Pak? Kita lupa. Ini dari FPV. Mantan ini dibawa karet. Si bisnis. Ganti Pak Fedi ya. Regional 1. Ya. Mantan EGM Jakarta Barat. Barat apa selatan? Itu tadi berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, bisa kita mulai Pak acaranya Pak? Ya, mulai Pak Jis, monggo silakan. Ya, baik Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perwakilan dari Ratu Pak SM terus ya. Yang terhormat para EGM, EM dan PM se-Regional 1 Sumatera. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia dan pengurus Pak Nasruddin sebagai bendahara. Yang terhormat pimpinan ULBI beserta staf. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul lewat Zoom untuk melaksanakan acara sosialisasi program kerja dari PT Prima Yasa Eduka selaku anak usaha PBPI dan program dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Baik, sebelum dimulai perlu saya sampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari perwakilan Regional 1 Sumatera, yang kedua sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia, yang ketiga paparan dari PT Prima Yasa Eduka, yang keempat paparan dari ULBI, kemudian yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, maka pertama kali adalah sambutan dari perwakilan Regional Pos 1 Sumatera kepada Bapak Mulya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajis. Izin memperkenalkan, saya Hasan Tarigan, Deputi Regional 1 Medan, Pak. Pak Mul juga nanti SM di Regional 1 Medan. Pada saatnya akan gabung di join di Zoom ya. Tadi saya cek masih sholat asar. Baik semuanya, yang saya hormati Pak Amran, Ketua Yayasan ULBI ya. Kemudian Pak Ajis, ada Pak Nasruddin, kemudian teman-teman semua para EGM, para IM, dan para BM yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten se-Regional 1 Medan. Terima kasih teman-teman semua ya, sudah sekitar 80 lebih yang join ya. Terima kasih sudah join teman-teman semua. Pada hari ini acara kita memenuhi undangan dari Ketua Yayasan ya, Ketua Yayasan ULBI, Pak Amran. Kita sore hari ini mengadakan kegiatan Zoom ya. Apapun nanti terkait materinya nanti kita ikuti bersama. Mari sama-sama kita ikuti teman-teman semua. Seperti kita ketahui ULBI adalah bagian dari Pos Indonesia ya. Jadi istilahnya kita semua sebagai insan Pos Indonesia di Regional 1 punya kewajiban juga untuk mendukung kesuksesan dari ULBI sebagai bagian dari PT Pos Indonesia. Izin Pak melaporkan ke Pak Ajis ya dan Pak Amran, ini seperti sesuai dengan undangan yang hadir ini dari 51 KC-UKC. Kemudian ada sekitar 30-an lebih BM, The Branch Manager se-Regional 1 Sumatera. Kami semua siap ya Pak mengikuti acara sosialisasi, materi yang disampaikan. Buat teman-teman semua, saya minta supaya kita bisa mengikutinya dengan baik dan pada saatnya bisa kita tindak lanjuti.
Mungkin itu Pak kata pembuka dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Waalaikumsalam Hasan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasan atas sambutannya mewakili Pak Mulya. Insya Allah acara ini nanti akan berjalan lancar, dan terima kasih juga sudah diikuti oleh mayoritas atau sebagian besar dari KCU, KC, dan BM Regional 1 Sumatera. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia kepada Bapak Amran, kami persilahkan. Ya, makasih Pak Ajis. Pak Ajis, kalau sebagai admin tolong di mute dulu yang live bocor kayaknya. Oh ya, baik Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Hasan Tarigan, Deputi Bisnis Regional 1. Kemudian Pak Mulya, Senior Manager Gaskok di Regional 1, teman-teman EGM, IM, para BM, Ibu Kota Kabupaten di Sumatera yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa silaturahim. Saya sudah lama tidak menyapa teman-teman, dan mudah-mudahan silaturahim kita pada sore hari ini bisa menambah pemahaman teman-teman semua terkait apa itu Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan pahami bahwa YPBPI atau Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia itu adalah yayasan yang dibentuk oleh PT Pos Indonesia pada tahun 2001. Kemudian berbarengan dengan itu yayasan membentuk atau mendirikan Politeknik Pos Indonesia, Poltek Pos ya. Kemudian berbarengan itu juga membentuk namanya perusahaan PT Prima Yasa Eduka. Nah, Poltek Pos kemudian berubah statusnya menjadi Universitas Logistik Bisnis Internasional atau ULBI pada tahun 2022. Kemudian tahun 2023 Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia membentuk satu unit bisnis baru namanya LLSP, Lembaga Sertifikasi Profesi IND Logistik Indonesia, yang bergerak di bidang sertifikasi profesi. Nah, kaitannya dengan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait PT Prima Yasa Eduka dan ULBI ya. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Prima Yasa Eduka ini berdiri sejak tahun 2001 dan direktur utama pertama Prima Yasa Eduka adalah Prof. Setio Rianto, mantan Direksi Pos tahun 2009 beliau. Nah, perkembangannya selama 20 tahun ini Prima Yasa Eduka itu fokusnya di pelatihan ya. Jadi kita menyelenggarakan pelatihan buat Pos Indonesia Group dan juga diikuti oleh BUMN, pemerintahan dan sebagainya. Nah, pada saat ini pelatihan-pelatihan yang dikembangkan oleh Prima Yasa Eduka sebenarnya sasarannya adalah lebih besar, nanti targetnya kami adalah untuk pemerintah kabupaten kota. Jadi makanya kami mengundang Bapak Ibu sekalian BMKCP yang juga ada di kedudukannya di ibu kota kabupaten kota di Sumatera untuk dapat hadir, supaya kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa menjadi ujung tombak atau menjadi marketing agent dari Prima Yasa Eduka, karena potensi pelatihan itu sangat besar di pemerintah kabupaten kota. Sebagaimana diketahui misalnya pelatihan-pelatihan itu banyak diminta oleh Pemkot atau Pemkab di luar Jawa untuk diselenggarakan di Jawa gitu. Apalagi kita punya fasilitas asrama, punya fasilitas tempat pelatihan di kampus ULBI. Sehingga itu akan mungkin sangat menarik bagi pemerintah kabupaten kota untuk menyelenggarakan pelatihan bagi ASN di kabupaten kota di Sumatera dengan kerjasama dengan Prima Yasa Eduka yang berkedudukan di Bandung. Jadi kami pada kesempatan ini nanti mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, BMKCP termasuk juga teman-teman IM dan mungkin dikawal oleh para IGM untuk dapat masuk ke pemerintah kabupaten kota. Kebetulan tentu teman-teman sudah dekat dengan Bupati,
atau sudah dekat dengan sekda, atau sudah dekat dengan kepala dinas, nanti kami akan siapkan proposal. Mohon proposal itu nanti dapat disampaikan kepada bupati atau kepala dinas atau kepada sekda, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka, apakah itu pelatihan atau bimbingan teknis atau apapun namanya yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten kota, bisa kita penuhi ya. Dan proposal kita itu bersifat umum tentunya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten kota setempat. Dan kita sudah menyiapkan instruktur-instruktur yang sesuai kebutuhan, baik itu dari dosen, ulbi ataupun dari praktisi. Baik itu mulai dari profesor, doktor, kemudian dari mantan direktur dan sebagainya, tentu sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kesepakatan nanti pada saatnya. Dan teman-teman nanti tentu akan ada insentif tentu yang dibayarkan oleh Prima Seduka untuk teman-teman yang berhasil menggolkan, misalnya ada pelatihan misalnya di Kabupaten Sawalunto misalnya, atau Kabupaten Lubuk Kaping. Dari dinas sosialnya pengen pelatihan misalnya bidang kearsipan atau misalnya bidang penanganan persediaan pergudangan ataupun manajemen leadership atau apapun. Jadi pelatihan yang dibutuhkan mereka kita akan sesuaikan, dan jenis pelatihannya itu macam-macam tentunya ya, sesuai kebutuhan dari pemerintah kabupaten kota. Kami akan menyesuaikan materinya, dan tentu juga kita akan sesuaikan instruktur sesuai dengan permintaan atau kapasitas yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi, itu satu hal yang kami sampaikan. Dan tentu selain pemerintahan kabupaten kota, tentu di daerah itu ada juga badan usaha ataupun perusahaan yang bergerak di bidang apapun, misalnya yang cukup besar di lokasinya di sana, itu juga bisa teman-teman bisa pasarkan pelatihan ini. Karena pasar pelatihan itu sangat besar, karena kalau kita lihat anggaran APBN atau APBD itu dialokasikan ada misalnya untuk pelatihan atau bimbingan teknis. Dan biasanya pemerintah kabupaten kota itu mulai mengalokasikannya itu mulai Agustus ya. Jadi masih ada kita kesempatan misalnya bulan Juli ini untuk masuk ke sana dan menawarkan pelatihan ini kepada pejabat berwenang. Dan yang kedua, rekan-rekan sekalian, terkait ULBI, di pemerintah kabupaten kota juga ada yang namanya anggaran beasiswa. Nah, anggaran beasiswa ini biasanya diberikan kepada siswa berprestasi untuk kuliah di universitas yang dituju. Nah, kami mohon juga kesempatan ini kerjasama rekan-rekan untuk menyampaikan bahwa POS Indonesia punya universitas namanya Universitas Logistik dan Bisnis Internasional berlokasi di Bandung. Jadi kalau berkenan nanti juga bisa menjalin kesepakatan antara ULBI dan Pemkot atau Pemkab di sana untuk misalnya dialokasikan anggaran beasiswa, beasiswanya bisa ditujukan, siswanya bisa kuliah di ULBI. Kita sudah beberapa kabupaten kota yang sudah kami kerjasamakan, dan mudah-mudahan di Sumatera ada potensi besar karena biasanya anggaran beasiswa itu dialokasikan baik itu di dinas sosial, dinas pendidikan, ataupun dinas instansi terkait yang memberikan kesempatan bagi siswa-siswa di kabupaten kota untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi kami mohon nanti pada kesempatannya bisa disampaikan bahwa kita juga bisa, kami juga bisa bekerja sama dengan Pemkab, Pemkot untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa ULBI yang berasal dari kabupaten kota di Sumatera. Jadi itu mohon juga disampaikan ke baik itu ke Pak Bupati, Pak Sekda, ataupun Kepala Dinas Pendidikan. Jadi dua hal itu saja rekan-rekan yang pengen saya sampaikan. Akan lebih detail akan disampaikan oleh Direktur Prima Seduka Pak Hari Hermawan, dan nanti dari ULBI ada Wakil Rektor 2 Pak Edi yang akan menyampaikan sekilas mengenai program beasiswa yang mungkin bisa dikerjasamakan antara Pemkot di Sumatera dengan ULBI. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa menambah kesempatan rekan-rekan untuk menyampaikan bahwa POS Indonesia tidak hanya bergerak di bidang kurir atau jasa keuangan, kami juga ada layanan edukasinya, sehingga kerjasama POS dengan pemerintah kota kabupaten bisa akan lebih luas, dan tentu teman-teman bisa menjadi ujung tombak kami di daerah, karena tentu ULBI
sebagai bagian dari Pos Indonesia dan Primayasa juga bagian dari Pos Indonesia, tentu harapannya bisa mengembangkan jaringannya melalui bantuan teman-teman BM, KCP, dan IM, KC, KC yang ada di Sumatera. Pak Hasan sekali lagi makasih, dan Pak Mulya makasih, dan rekan-rekan semua makasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Amran selaku Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Pos Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya adalah paparan dari Direktur PT Primayasa Eduka pada Pak Hari Hermawan, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami terdengar Pak Ajis? Terdengar Pak, terdengar. Jelas, Pak. Jelas Pak. Kami hormati Ketua Yayasan YPBPI Pak Amran dan beserta Bendahara Pak Nasruddin dan yang hadir di acara ini, kemudian dari Ulbi Pak Warek 2 Pak Edi Pardi, kemudian dari Deputi Regional 1 Pak Hasan Tarigan, kemudian Pak Mulya, serta rekan-rekan sekalian pada para EGM ya, EGM, EM dan BM KPC Regional 1 yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, sudah kita ketahui bersama bahwa kami benar-benar sangat mengharapkan dalam rangka untuk mengembangkan usaha PT Primayasa Eduka, salah satunya adalah pengembangan ke pemerintah daerah, yaitu Pemda yang khususnya sekarang di Regional 1 melalui marketing agent yang kami yakin teman-teman semua merupakan ujung tombak yang selalu berhubungan dengan Pemda terkait. Mungkin izin kami share screen Pak ya, untuk bisa lebih ini paparan yang akan kami tampilkan dari Primayasa Eduka. Baik, tadi sampaikan bahwa Primayasa Eduka lahir sejak tahun 2001, namun penyebutan Prime baru saja kurang lebih 1 pekan yang lalu menjadi brand baru ya dari nama PT Primayasa Eduka yang sebutannya PYE, sekarang akan lebih akrab lagi dengan menjadi Prime. Jadi kita menyebut namanya sebagai perusahaan training provider and konsultan. Tadi Pak Hasan menyampaikan bahwa posisi kami ada di mana, seperti disampaikan kepada teman-teman semua bahwa PT Pos Indonesia memiliki 3 anak perusahaan ya, yaitu PT Pos Properti, PT Pos Logistik, PT Pospin, dan 2 afiliasi yaitu Dapen Pos dan YPBPI. Nah, di YPBPI tersebut ada 3 entitas bisnis ya, yang satu brand di PT Pos Indonesia juga ya. Kemudian ada Prime yaitu PT Primayasa Eduka, dan yang terakhir adalah LSP IND yang bergerak di bidang sertifikasi. Jadi ini adalah merupakan cucu daripada Pos Logistik Indonesia. Jadi sedikit kami sampaikan bahwa PT Primayasa Eduka lahir pada tanggal 29 Agustus 2001 dan mengalami beberapa kali pembaharuan
terakhir pembaharuan pada 12 Juni 2023, di mana disebutkan visi, misi, dan sasaran strategis ya. Visinya sebagai menjadi penyedia jasa yang unggul di bidang pelatihan dan perdagangan umum, kemudian misinya menyediakan jasa pelatihan, kemudian pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip dan etika bisnis, dan sasarannya ada 3, kemudian tujuan perusahaannya itu menjadi perusahaan yang unggul dalam bidang penyediaan jasa pelatihan, konsultan, riset, perdagangan umum, dan pengadaan IT, dan lain-lain. Kemudian struktur organisasi yang ada di PT Prima Yasa Eduka, ya, terdiri dari komisaris, ada direksi, kemudian ada 3 divisi, kemudian ada beberapa staf, di mana kami ada garis terputus-putus juga terhubung ke beberapa partner berupa partner fasilitator, partner konsultan, dan partner marketing atau account eksekutif eksternal. Nah, dalam hal ini partner marketing atau eksternal ini salah satunya adalah bapak-bapak yang ada di KCU, KCP yang sekarang hadir. Nah, khusus di bidang pelatihan, PT Prima Yasa Eduka ada 3 jenis pelatihan yang didalami ya. Yang pertama in company training, dilakukan bisa offline atau online. Jadi skopnya itu kami membuat sebuah training untuk bisa memberikan solusi ya kepada corporate atau klien dengan yang memberikan keunikan atau customize. Kemudian juga bekerja sama dengan LSP untuk bisa memberikan sertifikasi profesionalisme tentang sertifikasi logistik. Kemudian konsultan juga, yaitu bisnis konsultan, baik meliputi riset, ya, business planning, feasibility study, dan lain-lain. Dan yang lainnya adalah public training dengan model webinar. Nah, ini sekilas tentang Prima Yasa Eduka. Nah, sedikit kami sampaikan bahwa hubungannya dengan rencana kerjasama antara kami dengan para EGM atau EM, IM ya, KCP atau branch manager yang ada di Regional 1. Nanti yang kami paparkan ini akan dijadikan sebuah proposal, kurang lebih isi padatnya apabila ada diskusi, ada tambahan masukan dan lain-lain, akan kami revisi, segera akan kami kirimkan. Jadi judul yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tadi disebutkan, baik itu bisa dikirimkan kepada bupatinya, sekda, atau kepala desanya, kita lebih mengedepankan tentang comprehensive development program. Jadi ini lebih kepada totally bagaimana pengembangan sebuah pelatihan. Ya, jadi di sini perkenalan waktu itu di dalam proposal memperkenalkan tentang bagaimana Yayasan Prima Yasa Eduka membuat sebuah proposal pengembangan secara komprehensif untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang nanti secara kebutuhan. Jadi ada 2 kemungkinan yang nanti akan ini, karena tadi dinilai potensi di dalam Pemda masing-masing itu tentu ada anggaran tentang pelatihan. Biasanya 2. Yang pertama adalah secara personal, masing-masing pegawai itu dikirimkan bisa bisa ke kami atau kemana yang menyediakan pelatihan, atau mereka memanggil kami ke sana dengan cara in-house training. Ini ada dua macam, tapi yang jelas kalau misalnya pengirimannya itu secara personal dikirim ke kami, ini biasanya dikumpulkan setelah ada dengan peserta-peserta lain yang sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Nah, jadi di dalam proposal tersebut nanti akan ada 3 bagian, bercerita lagi tentang siapa itu Prima Yasa Eduka, program apa yang akan disampaikan, kemudian dan tujuan daripada trainingnya. Sedikit mungkin disampaikan bahwa tadi oleh Pak Ketua juga sampaikan, Prima
Eduka ini salah satu pendirinya adalah Profesor Setio Rianto, ya, ada Tri Yuliardi dan lainnya. Nanti ini diurai di dalam proposal. Kemudian juga kita akan menyampaikan tentang semua pihak ini mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan di berbagai tingkatan, baik dari sisi perusahaan maupun peserta. Jadi dari sisi perusahaan terutama, karena mereka adalah klien kami. Jadi bagaimana kaderisasi berjenjang itu dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan SDM yang memegang tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Kemudian bagi peserta itu sendiri, ya, yang misalnya dididik gitu, dalam kondisi industri yang sekarang sangat dinamis dan kompetitif ini, tentu pegawainya itu harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam hal pelatihan ini ada dua, ada pelatihan yang memang kami lakukan dengan bersertifikat, ada juga yang memang dilanjut, ada pelatihan yang bersertifikasi, ya itu lain. Tetapi kalau seandainya ingin bersertifikasi, itu kami kerjasama dengan LSP. Kemudian juga dari sisi kami Prime, jadi tentu pola pikirnya, ya, kemudian juga ada knowledge dan skill. Nah, ini sedikit sampaikan siapa sih Prima Eduka, keunggulannya apa gitu ya. Jadi yang pertama 23 tahun kami melakukan bisnis pengalaman yang menyediakan layanan secara profesional. Kemudian juga mempunyai tim konsultan dan praktisi yang berpengalaman. Jadi di sini kami memadukan antara akademisi dengan praktisi, ya. Jadi tidak hanya akademisi, tidak hanya praktisi, tapi ini dua-duanya kita gabungkan. Kemudian juga di sini ada experiential, jadi dari action learning tadi, ya, dari paparan akademi dengan praktisi itu tentu akan menceritakan dengan pengalaman pada saat pembelajaran. Kemudian juga program pelatihan juga disesuaikan dengan kebutuhan klien. Tadi yang Pak Ketua sampaikan bahwa kita ini sifatnya general. Jadi model tailor made sehingga pada saat nanti teman-teman itu menyerahkan dan kemudian ada feedback, kemudian menginginkan ada revisi, tambahan ABCD dan lain sebagainya, itu kami siap untuk melakukan permintaan yang dimaksud. Nah, kemudian posisi Prima Eduka ini dalam hal pelatihannya itu yang tadi kami sampaikan selalu mengetengahkan suatu teori-teori yang terkini, ya, diambil dari jurnal, bukan hanya dari buku-buku terbaik dan buku pencetus yang lama, tetapi teori-teori yang terbaru dan kemudian best practice dari para para pemangku jabatan yang selama ini memang melakukan di bidang itu. Sehingga pada saat nanti berbicara tentang knowledge, attitude, dan skill itu semuanya akan bisa diolah dengan baik. Nah, ini rekan-rekan sekalian, Pak Hasan yang kami hormati, yang tadi kami sampaikan, mohon maaf mungkin kami tidak semua, tapi kurang lebih ada 25, ya, tapi kami hanya sebutkan layer-layer saja. Di layer 1 kami punya Profesor Setio Rianto. Jadi tadi disampaikan beliau mungkin sudah paham, ya, mantan direksi PT Pos tahun 2009, kemudian juga sebagai mantan direktur Max Plus, ya. Kemudian juga sekarang sebagai direktur eksekutifnya di Mercy Buana. Selain juga mengajar di beberapa tempat seperti di Sesprim Polri dan lain-lain. Kemudian juga ada Prof. Nyoman, ya. Jadi beliau adalah dekan ITS, kemudian juga Dewan Penyantun kebetulan di ULBI, dan beliau ada seorang akademisi khusus lebih banyak di bidang logistik. Jadi kami ini pakar-pakar yang muncul di sini adalah lebih skillnya lebih background di logistik. Kemudian yang tidak asing lagi tentu
Dr. Nofrisel ya, beliau adalah Ketua ALI Asosiasi Logistik Indonesia. Beliau juga praktisi dan sekarang sebagai Direktur Lembaga Pratama, yaitu sebagai ada lembaga sekolah Supply Chains and Logistics Indonesia, di mana kerjasama dengan SLI. Kemudian yang di bawah Dr. Insinyur Agus Purnomo, ya, wakil rektor ULBI. Kemudian beliau akademisi juga dan sangat expert di bidang rantai pasok. Kemudian Pak Zaroni ya sebagai senior konsultan di Supply Chain Indonesia, dan Dr. Indro Kirono sebagai konsultan bisnis dan pengembangan SDM, ini khusus SDM dan kepabeanan. Nah, ini juga menyangkut kepabeanan yang mengajar di Airlangga Education. Kemudian selanjutnya adalah Dr. Doni, dia konsultan senior juga, dia sebagai fasilitator khusus di bidang keuangan dan bidang strategis. Nah, ini mungkin kami tidak bacakan satu persatu, tapi di bawah ada konsultan expert ya. Kami perlu sampaikan ada Dr. Preti Diawati sebagai, kebetulan beliau menjabat juga sebagai rektor ULBI. Dan banyak sekali, maaf tidak kami cantumkan. Jadi intinya gini, Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti terkendala dari sisi budget, kami nanti juga akan menyesuaikan. Pada saat budgetnya cukup ekspensif, cukup bagus, nanti kami akan terapkan fasilitator yang ini. Begitu. Kemudian kalau seandainya ada tawar-menawar di sisi tengah-tengah, kita berikan fasilitas ini. Kemudian kalau misalnya cukup hemat, ya mungkin kita akan pasangkan fasilitator yang layer ketiga. Tetapi semuanya sangat berpengalaman gitu ya. Nah, ini adalah klien kami ya, beberapa yang paling sering adalah yang memang sebagai captive market adalah PT Pos dan anak perusahaan, dan tentu yang lain-lain ya, ada SCI, ada Angkasa Pura juga, ada Angkasa Pura 1, ada dari pemerintahan kota Pak, pemerintahan kota dan daerah di sini di Jawa Barat, baik itu Majalengka, kemudian Kuningan, termasuk Cirebon. Kemudian juga sempat di Gantara Indonesia Aerospace ya. Nah, ini kami percepat saja. Jadi ada 3 macam ya dalam memberikan sebuah ini kriterianya, dari sisi sales, kemudian sisi service, yang sisi berbasis jabatan. Jadi sisi sales itu mungkin bagaimana cara proses penjual, berprospek, pendekatan, nego dan sebagainya, dan dari sisi service juga tentang proses layanan, keunggulan layanan dan sebagainya. Ya, jadi ini kurang lebih garis besarnya. Nah, ini adalah kita juga melayani konsultan apabila memang ingin bagaimana membuat tentang corporate plan, brand activation, membuat rebranding gitu kan, customer satisfaction dan lain-lain. Ini nanti kita akan buat, bahkan skalanya juga nasional bisa Pak. Seandainya Bapak Ibu ditanya, saya ingin membuat profiling misalnya Kalimantan atau Sumatera, gitu, kita bisa. Jadi kami walaupun ada di sini, tapi bisa melakukan untuk skop-skop yang kewilayahan atau nasional. Nah, ini beberapa materi pelatihan yang sudah lebih menjurus tentang etika, kemudian nanti itu sub-subnya apa, tentang kinerja dan kepemimpinan, sub-subnya apa. Nanti kita akan masukkan Pak di dalam program proposal tersebut. Kurang lebih proposal itu ada sekitar 13 halaman. Ya, jadi nanti di sini disebutkan juga setelah mengikuti pelatihan itu apa saja sih outputnya gitu kan. Apabila meningkatkan pelatihan keterampilan, nanti peserta akan terampil, akan mengetahui tentang berbagai aspek dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga begitu juga tentang penilaian-penilaian tentang kinerja karyawan, inovasi dan sebagainya. Nah, yang ini khusus di bidang pemasaran ya, karena kami juga ada khusus
apa yang bisa dibutuhkan oleh Pemda. Selain itu juga pemasaran, kemudian juga bidang SDM, dan yang bidang logistik yang paling banyak ya. Logistik itu mulai dari SCM, mulai dari inventory, transportasi, kemudian pergudangan, teknologi logistik, kemudian manajemen risiko, dan kinerja logistik. Nah, di sini disebutkan juga berapa hari kemudian output yang akan dihasilkan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di ujung kami memberikan satu kontak person, baik dari nama, alamat, kemudian ada nama web kami, termasuk juga ada nomor WA terdiri dari 3 nama yang barangkali nanti akan menghubungi satu atau lebih suka yang nomor 2 dan nomor 3. Kami siapkan tiga pilihan kontak person yang ada di kami, termasuk juga jika ada ingin beremail dan sebagainya. Jadi seperti itu kurang lebih proposalnya. Yang jelas pada saat nanti kami mengirimkan, mohon izin sekali lagi atas usul Pak Ketua juga kemarin, jika berkenan teman-teman akan kami masukkan dalam WA group ya. Di dalam WA group tersebut mungkin selain bisa sebagai sarana komunikasi, juga nanti untuk bisa saling berbagi file gitu kan, jika misalnya mereka menginginkan ada filenya atau apapun lah yang nanti diperlukan. Jadi nanti termasuk juga kami nanti akan memonitor dari sisi eviden teman-teman semua. Tadi karena jujur kami harus menghargai teman-teman melakukan sebuah upaya sebagai marketing agent, kan itu harus ada rewardnya. Bagaimana kalau misalnya sudah menyerahkan proposal sampai dengan nyampainya ke tangan PIC, kemudian ada nomor, ada nama, ada jabatannya, tentu ini kan sudah merupakan sebuah poin. Setelah itu baru nanti kami akan memfollow up. Nah, apabila nanti itu sudah satu penilaian sendiri, nanti akan kami berikan sesuatu rupiah ya. Nah, selain itu juga apabila dalam negosiasi dan segala macam berhasil dan kemudian terjadi, maka disitulah nanti akan ada persentase berupa berupa ya artinya fee ya kepada teman-teman semua, yang pengkaliannya adalah dari total nilai proyek pelatihan tersebut. Barangkali itu dari kami, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Nanti kalau seandainya dibuka diskusi, kami siap untuk lebih banyak dialog lagi. Dan mohon juga jika ada masukan untuk kesempurnaannya proposal ini, dan saya yakin mungkin Bapak-Bapak juga akan ada ide-ide tentang misalnya memasukkan keunikan yang ada di daerahnya masing-masing dan sebagainya. Kami cukup terbuka. Mungkin dari kami seperti itu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hari yang sudah memaparkan program kerja PT Prima YSE Eduka. Nanti setelah presentasi dari Ulbi akan ada forum diskusi atau tanya jawab, jadi mohon ditahan dulu. Kita akan mengikuti dulu paparan dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang akan disampaikan oleh Pak Edi selaku Wakil Rektor 2 Ulbi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ajis atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Amran selaku Ketua Yayasan YPBPI. Yang saya hormati Pak Nasruddin selaku Bendahara YPBPI. Kemudian yang saya hormati Pak Hari Hermawan selaku Direktur PIE. Yang saya hormati Pak Hasan Tarigan selaku Deputi Regional, kemudian Pak Mulia, Bapak Ibu AGM, Bapak Ibu EM di seluruh Sumatera Utara. Bapak Ibu, mohon izin saya memberikan
paparan terkait dengan ULBI. Izin, Pak Ajis, apakah sudah tampil? Belum. Oh, udah, Pak. Udah. Oh, sudah ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Amran bahwa ULBI merupakan universitas logistik dan bisnis internasional. Kita berada di bawah naungan Yayasan YPBPI. Jadi kita satu holding dengan PT Pos Indonesia. Di pertemuan kali ini, izinkan Bapak Ibu sekalian saya menyampaikan mengenai skema reward terkait PMB ULBI di tahun 2024 dan 2025 untuk akun eksekutif PT Pos. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada salah satu target market pasar ULBI, yaitu target masa di Pemda dan Pemkot. Nanti izin saya untuk menyampaikan, tapi sebelumnya untuk ke arah sana, kami memiliki skema insentif untuk AEPOS ya. Jadi skema insentif ini langsung saja seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti apabila setiap Pemda mereka memiliki program beasiswa. Nanti saya jelaskan detailnya. Dan saya sampaikan dulu ini merupakan skema insentif ULBI untuk beasiswa Pemda. Jadi AEPOS ULBI insya Allah nanti akan mendapatkan 5% Bapak Ibu sekalian dari DPP. Kemudian untuk pegawai Pemda, dan ini tidak ada syarat, walaupun satu Pemda, satu maba tidak menjadi masalah. Kemudian pegawai Pemda nanti akan mendapatkan 15% tanpa syarat, ini 1 sampai dengan 5 maba, tapi kalau di atas 17 maba nanti dapat tambahan 10% lagi, sehingga totalnya menjadi 25%. Apabila dari satu Pemda ada lebih dari 17 maba. Nah, ini adalah besaran insentif terkait program beasiswa dari Pemda. Jadi Bapak Ibu sekalian, pegawai Pemda mendapatkan 15% tanpa syarat minimal. Dan ini 15% itu dari DPP. Jadi setiap prodi DPP-nya berbeda-beda. Jadi misalnya apabila satu Pemda memasukkan 1 sampai dengan 5, maka untuk prodi D3LB 900, prodi ini dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Dari bervariasi dari 750 sampai 1,5. Tetapi kalau dari satu Pemda bisa lebih dari 17 atau mohon maaf lebih dari 17 maba, maka mendapatkan sekitar 1,5 sampai dengan 2, untuk AEPT Pos itu flat dan tidak ada syarat minimal, itu 5%. Sekalian. Kemudian seperti apa program yang bisa kita tarik dari Pemda ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi itu Bapak Ibu sekalian, ada anggaran beasiswa di level Pemkot, Pemkab atau Pemprov untuk menyekolahkan siswa-siswi berprestasi atau karyawan di lingkungan Pemda atau Pemkot untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ULBI kebetulan kami fokus di bidang logistik. Bidang logistik ini merupakan bidang baru yang masuk dalam bidang strategik untuk pengembangan baik di level nasional ataupun di level daerah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ULBI juga pernah bekerja sama dengan beberapa Pemda, di antaranya dari Sumatera Utara, Papua, kemudian dari Sulawesi. Saya lupa lagi ada beberapa Pemda ya. Salah satunya itu dari Sumatera, kita rutin, yaitu Pemda Batubara ya, mungkin itu kita rutin beberapa tahun ya berjalan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, berapa anggaran untuk beasiswa dari satu Pemda itu sangat bervariasi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang disekolahkan itu bisa saja siswa-siswi berprestasi atau juga bisa juga karyawan di lingkungan Pemda atau Pemkotnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebagai salah satu contoh di Butir 4, saya ada salah satu teman di salah satu PTS di Bandung, mereka mendapatkan 2 miliar per tahun dari salah satu Pemda di Sumatera, ya seperti itu. Dari Sumatera juga, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan ada sekitar berapa mahasiswa dari 2 miliar tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ULBI juga cocok untuk menerima beasiswa Pemda ya. Jadi sesuai Butir 1, 2, 3 tadi. Jadi kita pernah punya pengalaman. Kita juga di bidang logistik yang merupakan bidang yang strategis saat ini, menjadi salah satu target dari pemerintah, dan biasanya besaran Pemda juga cukup besar ya seperti itu. Kemudian ULBI juga Bapak Ibu sekalian, lokasi kita di Bandung dekat dengan Lembang, dan ULBI kami memiliki fasilitas asrama atau dormitory
Sehingga bagi siswa-siswi dari Pemda atau Pemkot yang akan kuliah di ULBI nanti bisa langsung tinggal di asrama atau dormitori ULBI. Nah, sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan link di sini. Mohon maaf, saya tidak menyampaikan gambar, tapi linknya misalnya dari satu Pemda Bekasi saja, mereka sudah punya target di tahun ini untuk memberikan beasiswa untuk 100 siswa berprestasi di daerah Bekasi. Nah, artinya kalau 100 kalikan 900 ya, Bapak Ibu bisa bakal satu AE bisa mendapatkan berapa ya? Seperti itu. Misalnya kalau satu itu, ya, Bapak Ibu 300 kalikan 100, 30 juta lah satu AE apabila bisa hit satu Pemda ya, atau deal dengan Pemda. Nah, apa saja yang bisa kita kolaborasikan, Bapak Ibu sekalian? Jadi kami menyebut di sini Bapak Ibu sebagai AE ya, atau akun eksekutif PT Pos. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian tertarik untuk bergabung dengan ULBI, untuk berkolaborasi dengan ULBI, maka sederhana Bapak Ibu sekalian. Jadi satu, melakukan sosialisasi PMB ULBI ke Pemda, kota, atau kabupaten, atau provinsi di bawah koordinasinya. Atau selain ini juga bisa melakukan pertemuan antara ULBI dengan Pemda di bawah koordinasinya. Ini pertemuan bisa secara on atau offline. Jadi kami dulu pernah melakukan Bapak Ibu sekalian dengan Disdik, Dinas Pendidikan Provinsi. Dan itu bisa berjalan Bapak Ibu sekalian dengan lancar gitu ya. Jadi tim AE di provinsi menghubungi PIC di Disdik, nanti setelah bertemu, pertemukan dengan kami, nanti kami yang melanjutkan lah, seperti itu kami diskusi dan lain-lain, dan akhirnya alhamdulillah saat itu terjadi sosialisasi dengan Pemda dan dengan Disdik di Pemda, dan ini juga metodenya sama, dan ini mungkin lebih mudah dibandingkan dengan kemarin. Dan yang terakhir, memediasi kontrak kerjasama antara Pemda Bapak Ibu sekalian dengan ULBI. Dan mungkin yang lain-lain lah, tapi intinya adalah 3 aktivitas ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kelebihan dari ULBI juga Bapak Ibu sekalian, kita ada 2 fakultas. Jadi fakultas vokasi atau politeknik ya, dan satu lagi fakultas logistik dan bisnis atau akademik. Jadi kalau misalnya di sebuah Pemda itu ada yang tertarik untuk beasiswanya vokasi, ULBI ada, beasiswanya untuk akademik, ULBI juga ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kita insya Allah 2 sudut bisa. Kemudian ada beberapa program, kita ada 16 program Bapak Ibu sekalian. Untuk program D3 ada 5, untuk di vokasi ya Bapak Ibu sekalian. D4 juga ada 5 program studi. Nah, ini nanti saya share ininya. Untuk D3 ada administrasi logistik, ada manajemen pemasaran, ada manajemen informatika, ada teknik informatika, dan ada akuntansi. Yang mana ini biasanya diperlukan oleh setiap Pemda ya. Oleh setiap Pemda mereka memerlukan prodi ini. Di D4-nya juga sama, Bapak Ibu sekalian, kita ada D4 logistik bisnis, kemudian ada D4 manajemen perusahaan, ada juga D4 logistik niaga EL atau e-commerce, Bapak Ibu sekalian, ada D4 teknik informatika, dan ada D4 akuntansi keuangan. Untuk yang akademiknya atau S1-nya, kita memiliki manajemen logistik, manajemen transportasi, manajemen rekayasa, sains data, dan bisnis digital. Ini semuanya lagi happening, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga memiliki program pasca sarjana. Jadi ini program pasca sarjana biasanya untuk Pemda-Pemda tertentu yang memiliki SMK bidang logistik, atau misalnya ada karyawan Pemda yang akan dinaikkan jabatannya untuk mengurus di bidang logistik. Kami ada program pasca sarjana. Dan kami memiliki 2 konsentrasi. Yang pertama, konsentrasi logistik dan supply chain, dan yang kedua, konsentrasi logistik dan transportation management. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kuliahnya secara hybrid, Bapak Ibu sekalian. Artinya, yang S2 ini tidak harus datang ke kampus ULBI, tapi bisa dilakukan secara hybrid. Nah, untuk yang program pasca sarjana juga kita ada beberapa kelebihan ya, mungkin karena waktunya singkat, yaitu kita menjadi member dari CILT. Apa itu CILT? CILT itu adalah singkatan dari The Chartered Institute of Logistics and Transport. Jadi ini salah satu lembaga sertifikasi logistik tertua ya, milik London, Inggris ya, dari London, Inggris. Jadi nanti pada saat siswi S2-nya lebih lulus,
Mereka akan mendapatkan 2 gelar, yaitu pertama gelar Magister Terapan di bidang logistik dan supply chains. Yang kedua juga yang bersangkutan memiliki gelar MILT atau Member of CILT. Saya pikir mungkin secara gambaran, oh iya satu lagi Bapak Ibu sekalian, selain S2 kita juga memiliki kelas karyawan dalam program RPL. Jadi RPL itu singkatan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi ini bisa diterapkan untuk karyawan ataupun misalnya guru di Pemda tertentu yang akan melanjutkan jenjang. Misalnya yang bersangkutan itu jenjangnya di level SMA D1 atau D2 akan lanjut ke D3. Nah, bisa mengikuti program RPL ini. Atau misalnya lulusan dari SMA, D1, D2, dan D3 akan lanjut ke S1 terapan. Nah, yang bersangkutan juga bisa mengikuti program RPL ini. Apa program RPL? Secara singkat, program RPL ini, Bapak Ibu sekalian, hampir mirip dengan kelas eksekutif. Mungkin ada kelas malam ya, kelas eksekutif. Cuman bedanya, kalau yang kelas eksekutif, mahasiswa harus mengikuti SKS-nya itu sesuai dengan aturan. Artinya kalau SKS itu biasanya antara 3 sampai 4 semester. Tetapi untuk yang program mohon maaf, kalau misalnya lulusan SMA berarti mau tidak mau kelas eksekutifnya harus dimulai dari 144 SKS atau full. Misalnya kalau S1 harus 4 tahun gitu ya. Seperti itu. Kalau dari D3 harus 2 tahun gitu. Tetapi kalau RPL ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih cepat. Artinya kalau misalnya calon siswa itu sudah memiliki pengalaman, nanti pengalaman itu akan dikonversikan dalam bentuk SKS, sehingga SKS yang sudah diambil itu tidak usah diambil kembali. Dan ini sangat cocok untuk para karyawan seperti itu ya. Sehingga yang harusnya S1 intake SMA itu 4 tahun, mungkin ini bisa 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Begitu juga kalau S1 intake-nya D3 atau D2 biasanya mungkin 2 tahun, ini sekarang bisa lebih cepat 1 tahun atau 1,5 tahun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari Ulbi. Oh ya, Ulbi juga sudah dipercaya oleh beberapa perusahaannya. Ini kerjasama kita sudah cukup banyak. Saya pikir mungkin Bapak Ibu sekalian karena background-nya PT Pos ya sudah cukup banyak ya seperti itu. Ini kerjasama Ulbi tidak hanya dengan perusahaan logistik lokal dan internasional, tapi juga kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Dan ini kampusnya Bapak Ibu sekalian, ini kampus Ulbi, mungkin Bapak Ibu sudah tidak tidak asing lagi. Ini merupakan kampus Pusdiklat Pos lama. Posisi kita ada di Bandung Utara, kawasannya dingin, sejuk, cocok lah pokoknya untuk belajar. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian, Pak Ajis. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan paparannya. Sangat menarik Bapak Ibu sekalian, program-program dari PT PYE dan juga ULBI. Nah, ini mungkin akan disambut dengan antusias oleh teman-teman di Regional 1 Sumatera. Untuk itu kami persilahkan barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik pertanyaan, masukan, ataupun hal-hal lain yang mungkin akan ditindaklanjuti nanti di lapangan. Kami persilahkan. Pak Ajis, sambil Ya. menunggu teman-teman, izin ini tadi ada yang terlewat ini satu Oh, oke. satu Silakan ini Pak Ari. satu Silakan. slide. Mohon maaf. Iya, iya. Share screen. Ya, Belum sudah. Pak, belum keluar Pak. Oh, Ah, udah. sudah kelihatan ya. Udah. Jadi kami tadi terlewat ini mungkin saking semangatnya nih Pak. Jadi model kerjasama yang eh, ditawarkan kami yang seperti disampaikan kan sebetulnya sederhana Pak, hanya sebagai marketing agent ya kalau seperti Pak Edi sampaikan, atau marketing freelance ya. Tugasnya hanya sederhana Pak. Jadi setibanya proposal nanti menyampaikan proposal kepada Pemda terkait, kemudian menawarkannya proposal itu tentu ke PIC ya yang sudah Bapak kenal, baik itu syukur-syukur kepada bupati atau kepala dinas atau sekda gitu kan. Tapi yang jelas yang berkepentingan lah ya dengan program pelatihan itu biasanya
ada kepala kepala apa ya, kadis bidang pelatihan ya. Nah, kemudian satu lagi tentu tidak begitu saja menerima masukan sekiranya proposal itu bisa ada diterima dan sebagainya. Nah, ujungnya bisa mendapatkan PIC dari nama, telepon, bagian dan jabatan untuk nanti kita follow up. Jadi artinya kami memfollow up dari Bapak-Bapak juga ikut terus menanyakan karena ini adalah ujungnya bagaimana proposal itu bisa diterima. Walaupun rumusnya sih tetap rumus pipeline ya. Jadi yang dikirim itu kan belum tentu semua menarik, tapi tertarik. Tapi mudah-mudahan saja rumus pipeline bisa 10-20% aja sudah alhamdulillah gitu. Nah, reward yang kami berikan adalah kepada IGM ini pada saat sudah menyampaikan proposal dan bisa mengirimkan PIC itu, kami akan berikan 300.000 Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini besar uangnya tidak seberapa, tapi ini kan sebuah jeripayah Bapak sudah berangkat ke sana, sudah bisa ada effort juga gitu ya. Nah, kami nanti tugasnya di Primayasa adalah tentu mencetak proposal, misalnya EJM di ini ada 200, mungkin kami akan cetak seperti itu. Nah, pada saat nanti sudah kejadian ada sebuah deal gitu, jadi nanti akan ada fee sebesar nilai dari proyek sebesar 5%. Ya, jadi nanti akan kami infokan juga. Mungkin Bapak akan lebih tahu duluan ya bahwa Pak ini di Aceh sudah alhamdulillah tertarik gitu kan. Nah, ada dua macam tadi Pak. Ada misalnya in-house training dengan cara satu bagian kita dilakukan atau misalnya mengirimkan beberapa perwakilan. Saya rasa itu Pak, karena cukup sederhana. Jadi nanti dengan skema ini sudah mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian Pak Ajis, terima Mangga. kasih. Baik, terima kasih Pak Hari atas berita yang sangat menggembirakan ini ya. Jadi baik itu dari PT PYM maupun dari ULBI, dua-duanya akan memberikan fee atau insentif yang sangat menarik ya. Saya sangat yakin teman-teman di lapangan ini punya koneksi yang luas ya, dan mudahlah untuk mendapatkan calon-calon pelanggan kita ini. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, kami menunggu. Langsung saja ya, silahkan. Silakan sebutkan namanya, kemudian dari mana, dari daerah mana disebutkan ya. Mangga di Sumatera apa mungkin sudah maghrib itu ya? Atau ini belum maghrib kan ya? Belum Pak Ajis. Ya, Izin mangga Pak Ajis. silakan. Mungkin untuk memancing teman-teman saya yang bertanya Pak Ajis. Baik, mangga Pak. Pak Ya. Hasan ya? Bukan Yang Pak, sempat. Pak Mulia Pak. Pak Oh Hasan ya, Bapak silakan. Oh Pak Mulia ya, dalam maaf. perjalanan Pak. Iya Pak, makasih Pak, silakan Pak. Ya. Baik, yang kami hormati Pak Ketua Yayasan Pak Amran, Bapak-Bapak Pak Aziz, Pak Hari Hermawan tadi, Pak Edi, rekan-rekan. Ada Pak Nasruddin juga. Assalamualaikum Pak Nasruddin. Teman-teman kami para Waalaikumsalam IGM, Pak Mul. Apa ya, kabar? Lama gak yang bertemu. kami banggakan. Izin kami menanyakan tentang ini Pak. Kami tertarik juga untuk mengikuti RPL. Nah, gitu Pak. Kebetulan kami ini adalah mahasiswa Poltek Pak. Oh iya. Tahun 2008, 2009 Oh, dulu. alhamdulillah ya. Tapi yang paling tua itu Pak di antara siswa. Nah ini kebetulan mungkin ya tertarik dengan program RPL yang artinya melanjutkan dari D3 ke S1. Nah, kira-kira apa syaratnya mungkin Pak Aziz untuk bisa mengikuti RPL dan kalau bisa yang programnya 1 tahun selesai gitu Pak. Karena masa kerjanya tinggal 2 tahun lagi. Iya, lebih cepat lebih baik. Iya. Itu aja Pak Baik, Aziz, terima kasih. baik. Ya, terima kasih banyak Pak Mulia. Mangga Pak Edi bisa dijawab Pak, silakan. Baik,
Terima kasih Pak Ajis. Aduh, salam Pak Mulia. Ternyata Bapak ini ya dari Politeknik Pos juga ya. Salam. Iya, Pak. Sama. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Mulia atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, atas pertanyaan Pak Mulia ini ada pertanyaan dari beliau. Beliau ada lulusan dari D3. Apakah bisa lanjut jenjang ke RPL? Sangat-sangat bisa Pak. Jadi kalau Bapak ingin 1 tahun pas ya Pak ya, insya Allah lah saya sangat kalau saya jamin 100% tidak ya, nanti kan tergantung dari Bapak perkuliahannya bagaimana ya. Jadi ini sangat mungkin sekali Bapak 1 tahun selesai, dengan catatan Bapak nanti mengambil yang sesuai bidangnya. Misalnya begini, kalau misalnya Bapak itu waktu D3-nya itu jurusan akuntansi, nah kemudian Bapak di apa namanya lanjut, itu sangat memungkinkan Pak, lanjutnya di akuntansi lagi, itu sangat memungkinkan 1 tahun selesai. Bahkan mungkin bisa lebih SKS di semester keduanya lebih sedikit. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak itu dari D3 akuntansi misalnya, dari jurusan berbeda, misalnya Bapak dari D3 akuntansi, saya pingin D4-nya logistik, karena saya sekarang kan di perusahaan kurir, saya jadi bidangnya kurir gitu. Itu sangat memungkinkan Pak. Nanti syaratnya bagaimana? Bapak harus menampilkan portofolio nanti. Selama Bapak kerja, misalnya Bapak sudah kerja katakan sekian 10 tahun misalnya. Nah, nanti portofolio itu akan kita hitung Pak. Misalnya Bapak, di jurusan logistik ada mata kuliah pergudangan, ada mata kuliah transportasi. Nanti kita lihat, ternyata Bapak pernah mengurus gudang gitu. Nanti buktinya apa? Sebagai ada surat penunjukan atau sebagai paklaring, atau mungkin surat dari atasan Bapak bahwa ini Pak Mulia itu pernah nih mengurus gudang dari tahun ini sampai dengan tahun ini. Maka nanti mata kuliah pergudangan selesai, nggak usah Pak. Bapak pernah mengurus transportasi gitu, nanti ada bukti yang menunjukkan Bapak sebagai ini transportasi, itu juga selesai gitu. Dan nanti persyaratan untuk mengkonvert nilai tadi itu Bapak bisa dari paklaring, misalnya pada saat Bapak ditunjuk sebagai jabatannya naik kan ada job description-nya. Nah, itu bisa dilampirkan Pak. Atau misalnya saya job description-nya itu di bidang logistik, tapi di job description hanya disampaikan pergudangan, transportasi. Padahal saya ngurus freight, ekspor impor, air delivery, atau misalnya sea freight gitu ya. Ada tambahkan, harus tanda tangan nanti sama atasannya. Selesai Pak. Jadi kita akan mengakomodir hal tersebut. Jadi persyaratan dari Kemendikbud untuk kita bisa mematrikulasi, artinya mengganti mata kuliah Bapak dengan pengalaman itu, salah satunya ada bukti syarat dokumen seperti itu Pak. Nah, insya Allah itu akan kita bantu, akan lebih permudah. Bahkan, nah satu lagi Pak, Bapak D3 akuntansi mau lanjut di logistik karena pengalamannya logistik, kemudian saya ingin S2 juga, nanti bisa kita bantu Pak. Jadi nanti ada namanya program fast track. Jadi di program fast track itu, ini sedang kami desain, ini Bapak pada saat mengambil program RPLD 3, nanti itu ada beberapa mata kuliah yang diambil S2-nya, sehingga S2-nya juga bisa sebagian ketika Bapak ambil S2, maka mata kuliah tertentu tidak usah Bapak ambil lagi, artinya S2-nya bisa dipercepat juga. Gitu Pak, dan itu dilakukan secara hybrid ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hybrid itu Bapak Ibu tidak usah datang ke Bandung, tapi bisa dilakukan secara online dan offline. Nanti bisa diinikan. Itu. Mungkin kalau yang dari Medan bisa full, nanti Bapak Ibu bisa definisi hybrid itu apa ya. Jadi hybrid itu kami ULBI mengadakan perkuliahan secara dua metode. Metodenya online dan offline. Nah, nanti kalau misalnya saya dari Medan nggak bisa datang, nanti Bapak Ibu bisa ikut di kelas RPL ULBI yang sedang offline, nanti Bapak Ibu online. Itu juga kita anggap sebagai pertemuan offline. Mungkin itu Pak Mulia. Jadi insya Allah saya pikir dari PT Pos sendiri ini banyak Pak yang berminat gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mulia. Pak Aziz, satu nuhun. Baik, terima kasih. Ditunggu pendaftarannya Pak Mulia, karena banyak Insya Allah, teman-teman Pak. yang sudah Pak, banyak dari Iya. D3, alumni D3 yang lanjut RPL ini banyak sekali Pak. Di kantor pos Painan ada, terus di mana lagi itu banyak lah Pak, yang ini yang pada lanjut RPL di kita Pak ya. Iya, Monggo Pak. Pak, ditunggu Pak Mulia. Insya Allah, Pak. Ya, siap lah. Oke, terima kasih Pak Mulia. Silahkan yang lain, mangga apabila ada yang ingin ditanyakan. Maaf, apa ada yang dari Kabupaten Batubara ya? Ada nggak ya? Kira-kira di sini ada yang dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara? KC-nya kisaran itu, Pak.
Oh, Kisaran, kisaran ya. Oh ya ya ya. ini Andi ada. Andi Pratama. Pak Andi ada kisaran atau AE-nya ngikut atau BMKCP yang dari kisaran? Dari Oh, Tanjung belum ada. Balai, Pak. Saran. Tanjung Nah, Balai. Coba Tanjung Pak Balai siapa? Pak. Dekat ke Batubara Pak ya? Dekat, Pak. Oh ya, ini kebetulan kan dulu kita sering kerjasama dengan Batubara. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Jadi silakan apa-apa bisa progres Pak. Pak Yandi namanya Pak di Dignas Batubara. Ya, Bapak temuin saja. Itu pasti langsung Oh nyambung iya. karena beliau luar biasa koneksinya dengan kita Pak. Nanti bisa kerjasama di Iya, betul. pelatihan ataupun di penerimaan mahasiswa baru gitu Pak. Nah, Pak, itu Pak Yandi yang di Dinas Sosial ya, Pak? Dignas Pak. Diknas, Diknas. Oh, Dinas. Ya, Oh, iya. ya silakan Bapak temui aja beliau. Insya Allah banyak kerjasama Pak yang bisa kita lakukan Pak. Siap, Pak, siap. Ya, Bapak ada yang ditanyakan silakan Pak. Barangkali ada yang belum jelas. Mungkin itu yang Pak, materi dari yang kita bahas tadi mungkin bisa dikirim dari situ, nanti kita pelajari. Paling nanti untuk kami sendiri, wilayah kami kan di Tanjung Balai nih Pak, Oh ya, Kota Madya Tanjung Balai. Mungkin nanti kami ke pemerintahan kota lah Pak untuk menawarkan eh, produk kita ini. Mudah-mudahan ya ada yang berminat dan bisa direalisasikan Pak. Terima kasih Pak. amin amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Punten nanti Pak Hari dan Pak Edi tolong ya materinya di-share biar nanti cepat sampai ke mereka. Baik. Kita share, Pak. Ya, nanti kan akan dibikin grup WA Ya. Pak ya Pak Hari ya. Ya, ya. Oh ya, baik Berkenan Pak ya, ya. nanti Nanti kalau di grup WA pakai akan di-share materi-materinya Pak. bisa di-share. Share di Zoom juga bisa. Share. Share. Nah, di Zoom juga bisa silahkan ya. Lewat chat ya, Pak. Ya ya. Lewat chat ya, lewat chat Ya dikirim. betul-betul. Kalau mau cepat sekarang nih lewat Zoom. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan ditunggu. Izin Pak, Ya, silahkan Pak. Dari mana? Nama siapa Pak? saya Aulia Ini. Atom Pak dari Kuta Cane Pak. Pak Aulia ya dari Kutacane. Silakan Pak. Izin cuman menambahkan Pak, mungkin untuk yang di-share itu bukan cuman materi yang tadi aja, tapi juga company profile Pak, baik itu company profile Ulbi sendiri maupun dari Primayasa Pak, sehingga nanti kalaupun misalnya kami untuk memasarkan untuk Ulbi maupun Primayasa itu ada bahannya gitu Pak. Baik Pak. Siap Pak. Pak Aulia terima kasih Pak. Nanti Terima kasih, Pak. insya Allah akan dikirim. Termasuk brosur-brosur Pak ya. Siapa? Brosur dari Ulbi ini banyak juga nanti bisa dikirim Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya Pak Edi kalau bisa hari ini Pak dikirim biar cepat. Siap, Pak Ajis. Langsung nih, saya upload nih di Ya. chat ya. Mangga. Terima kasih Pak Aulia. Ada Siap, lagi terima kasih, yang Pak. lain silahkan. Pak EGM Bengkulu, apa kabar Pak Rodi? Nah, Ada yang mau ditanya nggak Baik, ini, Pak Rodi? Kando, Siap. Pak Amran, alhamdulillah. Baiklah, memang nanya nih dari pas slide ini langsung disapa sama Pak Dr. Amran ini. Makasih. Eh, prinsipnya begini, ketika kita sudah punya pertemanan dengan pemerintah daerah, pasti kita menggali apa kebutuhan mereka. Seperti misalnya kemarin itu saya pernah kerjasama dengan salah satu perguruan di sini, mereka ternyata butuh juga dengan kita-kita institusi ini. Nah, ketika mereka saya lihat begitu masif, dan beberapa itu saya membayangkan Ulbi ini juga kita sudah cukup rentang waktu dari beberapa tahun lalu itu menyiarkan atau mensiarkan promosi terhadap Ulbi sendiri. Bahkan waktu masih manual 2000-an dulu kita mengadakan tes langsung di kantor ya. Waktu itu kita masih di Bangka Belitung. Nah, konteks kekinian mungkin maksud kami gini. Ketika nanti pola-pola apakah online Zoom kita laksanakan pihak Ulbi ataupun ini kan akan mengutus atau menugaskan siapa itu ya di dalam forum-forum Zoom sendiri online.
Kemudian tindak lanjut dari Zoom itu biasanya mereka akan minta offline ketemu gitu. Karena di sini ada 10 kabupaten kota ya untuk Provinsi Bengkulu. Dan saya coba nanti sounding juga langsung lah mana udah ketemu sih dengan Dinas Pendidikan, tapi saya tidak puas sampai sana aja. Saya coba masuk dari PJ Wali Kotanya lah ya. Nah, PJ Wali mantap. Kota untuk nanti kami sekedar kongko-kongko kemudian mengkabarkan berita baik ini. Sebenarnya sudah dimulai kemarin, tapi untuk pertemuan lebih lanjutnya saya atur waktu lagi lah nanti untuk ketemu beliau. Gitu aja sih, mohon bantuannya pada waktu nanti segala sesuatunya apakah online, offline, ataupun marketing toolnya, ataupun bahan-bahan yang tadi yang filenya. Kalau nanti, karena AEK itu sudah saya daftarkan itu. Ya. Sudah saya daftarkan atas nama Mbak Opi itu nanti kita kasih edukasi lagi lah. Itu aja dulu, Bapak Ibu sekalian. Siap, Pak Rudi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Rudi. Bapak tadi ada berapa kabupaten, Pak? Kabupaten kota? J, kalau Ada totalnya 10 ya? 10 Pak ya, satu kota. Iya, iya. 9 Minimal kabupaten. satu kota, satu proposal udah 3 juta, Pak, itu ya. Belum lagi Enggak, Pak. Saya dari enggak mikir ke sana dulu, Pak. Nantilah itu enggak gampang lah nih urusan itu. untuk menyemangati Bapak saja. Siap. Oke, Intinya baik, nanti makasih banyak Pak Rudi. Ya. Silakan yang lain ada? Ada lagi yang Saya lain? tanggapi dulu nih, Pak Rodi. Makasih banyak. Oh Pak ya, Rodi. makasih Pak Bran. Ya, Pak Ya, Ketua, kita silakan. tunggu ini apa kerjasama dengan pemerintah Kota Bengkulu. Jadi prinsipnya kami siap nanti secara online dulu. Barangkali nanti dia butuh penjelasan. Nanti tim Primayasa UDK atau tim Ulbi nanti secara online untuk discuss langsung ya dengan pejabat terkait. Nah, kalau misalnya nanti sudah mendekati ada deal, mungkin nanti secara offline. Apakah nanti beliau nanti berkenan datang ke Bandung atau kami yang akan datang. Tapi mungkin kalau kami datang tuh otomatis harus sudah deal dulu gitu ya. Karena kalau kita ongkosnya jauh. Tapi kalau misalnya kalau Pemdanya berkenan mungkin mau jalan-jalan sekalian ke Bandung bisa koordinasi, bisa offline juga gitu ya. Tapi prinsipnya kita akan follow up. Tapi sementara mungkin untuk efisiensi waktu dan mungkin efisiensi biaya di dalam waktu dekat mungkin ya online dulu ya, secara virtual kita lakukan kontak dengan pejabat terkait untuk lebih detail, karena kan mungkin nanti tim AE Bapak mungkin nggak terlalu persis tahu gitu ya, nanti secara detail nanti dibantu oleh tim dari Ulbi dan tim dari Primayasa UDK. Barangkali itu. Makasih Pak Rodi. Terima kasih. Baik Pak Rudi, udah jelas Pak ya Pak Rudi? Jelas Pak, jelas. Terima kasih Pak. Baik Pak. Silakan yang lain, ada lagi? Coba saya cek Balige ada Pak? Balige? Dari Balige ada? Balige Pak Haris. Bang Haris ada hadir? Pak Reston mana nih Pak Reston? Wah, Pak Reston Sianipar. Reston Pak Taman Haris. Jahe. Pak Haris sekarang Pak. Oh ini Pak Reston ini. Iya Pak. Apa kabar Pak Reston? Sehat Pak. Bapak sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Kira-kira gimana Pak di Kapanjaya, bisa ditindaklanjuti tadi yang disampaikan teman-teman tadi? Siap Pak, kami coba nanti Pak. Memang kalau di Kapanjaya nggak seperti di Balige kemarin kan Pak, sampai kita ke kampusnya juga ke sekolahnya. Nah, ini nanti kami coba Pak, sounding nanti ke pemerintah setempat Pak, ke Dinas Pendidikannya. Itu Pak Nas. Oke, terima kasih Pak Oke Reston. Pak, terima kasih Pak, sehat Pak. Akhirnya bersuara juga nih Pak Raston. Silakan yang lain Pak, barangkali ada yang disampaikan. Banyak sekali ini Sumatera pesertanya ini. Baru berapa orang yang bertanya, masih banyak yang belum. Dari Jambi belum, Padang, Lampung Ini ada Pak belum, Hadi dari Batam. Curug Pak. Nah, silakan Wong Kito Pak. juga ini Wong Kito. Curup, silakan Curup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Pak Regus Amran dan juga para di pusat dan juga di regional serta para seluruh rekan-rekan yang ada di
Sumatera. Mungkin ini Pak, mungkin sama seperti Pak Mul tadi Pak, tapi mungkin saya ingin mencoba untuk banyak teman-teman di Sumatera ini mungkin ingin melanjutkan S2 gitu Pak, untuk magister logistik. Tapi mungkin mencoba untuk apakah ada yang khusus beasiswanya gitu Pak, mungkin bisa kita menjadi salah satu penyemangat Pak untuk lanjut kuliah lagi, dan juga bisa kita infokan juga ke para SPV, mungkin ada yang berminat Pak untuk di ULBI gitu Pak. Dan mungkin untuk yang proposal itu kita akan kita upayakan Pak. Di sini juga ada beberapa sekolah-sekolah yang kita memang sudah kerjasama, baik itu di SMA ataupun SMK. Nanti akan kita masukkan semua Pak untuk di ULBI ini Pak, agar mereka bisa bisa salah satu opsi Pak mungkin dari untuk melanjutkan perkuliahan, sehingga bisa lebih banyak lagi peserta-peserta dari khususnya di Curup gitu Pak. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Curup, wabarakatuh. Pak siapa tadi Pak? Pak Al-Hadi Pak ya? Al-Hadi Pak. Ya Pak Pak. Al-Hadi. Terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya. Maka Ya. silahkan dijawab Pak Edi dulu barangkali, atau Pak Amran ini tentang beasiswa S2. Monggo Pak Edi, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Al-Hadi atas pertanyaannya. Jadi kita sudah membuat skema dengan PT Pos. Jadi tahun lalu kita ada kerjasama untuk yang RPL. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, mungkin Pak Hadi ada RPL itu yang dibeasiswai oleh PT Pos ya, diberikan beasiswa oleh PT Pos. Itu. Kemudian ada S2 juga. Yang S2 ini kan Pak Dirut itu kemarin kita belum bekerja sama, tapi memberikan banyak sekali kemudahan dari Pak Dirut itu. Mungkin Bapak bisa ditanya sama karyawan PT Pos yang sudah ngikutin S2 ini. Nah, ada kabar baiknya karena kita setiap tahun juga kita selalu keep in touch ya dengan tim SDM. Saya selalu keep in touch dengan timnya Bu Chandra, Pak Arif, juga Pak Armada. Di tahun ini saya tanya ada kemungkinan beasiswa lagi. Nah, informasi yang saya dapatkan dari beliau-beliau ini bahwa di RKA PT Pos itu sudah ada anggarannya Pak, seperti itu. Nah, cuman detail dan lain-lainnya mungkin menunggu waktu ya dari tim SDM seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti bisa melalui jalur beasiswa tadi, atau Bapak-bapak Ibu sekalian, saya pikir itu kalau jalur lewat ini juga, saya pikir dengan proposal ini, apalagi Pak Al-Hadi punya banyak link ya Pak ya, saya pikir bisa juga tuh Pak, misalnya Bapak satu Pemda misalnya dapat 50 aja Pak, 50 masuk ke program S2 kan, itu lumayan tuh Pak. S2 itu untuk AE Pos-nya, sebentar saya buka dulu ya, untuk AE Pos, misal ya Pak ya, sambil menunggu dari PT Pos ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa juga dengan skema yang kedua nih. Untuk Megis itu satu orang 500 Pak, kalau misalnya dapat 50 aja sudah 25 juta Pak. Selesai sudah S2-nya dari dana itu. Dan saya kasih clue Bapak Ibu sekalian, di Pemda, jadi kita target marketnya tidak hanya Pemda. Jadi Pemda itu bisa di Pemkot atau Pemkad ya Bapak Ibu sekalian. Itu mereka yang punya anggaran. Tapi juga di daerah juga ada misalnya partai politik tertentu ya, yang saya nggak tahu namanya DPW atau DPC gitu ya. Mereka juga biasanya ada anggota-anggotanya. Kalau untuk partai politik itu kan harus ada minimal S1, S2 gitu. Biasanya mereka juga punya anggaran untuk istilahnya itu bukan stafnya ya, atau kader-kadernya yang mau dinaikkan, itu ya biasanya mereka ada anggaran untuk itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendekati juga tuh mereka, mungkin Pak Hadi, mungkin tadi Pak Rodi juga, itu juga beberapa PTS di Bandung juga mereka membuka kelas khusus dari salah satu partai politik tertentu, atau misalnya dari satu ormas tertentu. Misalnya kalau dari Bandung itu ada BBC ya, Buah Batu Club gitu, itu juga ada Pak program itu. Jadi ini sangat-sangat luas. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya ada anggotanya banyak, itu bisa ditawarkan. Mungkin itu Pak Ajis, Pak Aldi, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Atas jawabannya. Sami-sami Pak Pak Al-Hadi, saya boleh menambahkan sedikit nggak Pak Edi juga, mohon izin. Mangga Pak Ajis, mangga. Pak Al-Hadi, kebetulan kita baru saja melonsing beasiswa dari yayasan Pak Al-Hadi, termasuk untuk S2. Tapi memang prosedurnya melalui seleksi. Jadi nanti Bapak mendaftar, kemudian kita seleksi. Nah, yang ranking 1 sampai dengan 3, kita gratis semuanya Pak, sampai lulus. Itu ranking 1 sampai 3.
hasil seleksi. Nah, kalau ranking 4 ya sampai dengan 50 itu nanti potongan SPP 1 juta sampai lulus ya, dan gratis DPP. Nah, di atas 50 ya itu gratis DPP saja. Jadi SPP bayar tapi DPP nggak usah bayar. Ini luar biasa. Jadi kalau Bapak yakin lah bisa ranking 1, aman itu sampai lulus sudah nggak usah bayar. Itu Pak Ladi ya, silakan daftar saja Pak Ladi ya, ditunggu ya. Terima kasih Pak Aziz. Ya, baik, terima kasih. Silakan ada lagi yang lain? Kami tunggu. Kayaknya Dari Pak Lampung. Sofian, Pak Sofian dari Tobuali mau nanya, cuma di mute tuh. Oh, Nah, silakan Pak Sofian, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya BM Tobuali, KPRK-nya Pangkal Pinang, Pak. Oh ya Pak, mangga Pak. Bermanfaatan. Gini Pak, berhubung saya sangat tertarik tadi kalau pengajuan proposal ke Pemda-Pemda itu dari AE-nya dapat 300.000. Itu apakah kita menyampaikan proposal ke Pemda, ke Bupati ataupun Sekda ataupun Kepala Dinas itu sudah dimasuk 300.000 tadi Pak? Karena kita alhamdulillah dengan Pemdanya welcome gitu ya. Ya, Itu mantap aja. ya. Jadi kita ada modal untuk masuk ke situ, Pak. Ya, ya, ya. Kemarin juga setelah ada promo dari Wilby itu saya pasang status, itu ada ibu-ibu langsung mudah-mudahan jadi kemarin dia daftarnya di Ulbi itu anaknya. Ya, ya, ya. Jadi kalau memang ada sejenis brosur atau proposal kita siap ngantar ke semua OPD di Kabupaten Bangka Selatan, Pak. Oke, Pak. Ya, ya, ya. Termasuk Baik, Pak. Kota Sekdanya. Ya. Jadi kita tunggu proposalnya itu, Pak. Brosur-brosurnya ke sekolah-sekolah juga kita siap datang. Itu Pak dari kita. Baik, Pak. Ya, Pak Sofian, terima kasih Pak Hari. Silahkan dijelaskan Pak yang tadi proposal itu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Ini Pak Taufan ya, Pak Sofian. Oh, Sofian, maaf Pak Sofian dari apa? Tobuali, Bangka Selatan, Tobuali. Bangka Selatan ya. Ya, jadi terima kasih Pak atas antusiasmenya. Makanya kami tadi juga sudah menduga bahwa teman-teman di daerah kan begitu dekat dengan Pemda. Untuk itu kami tidak salah ya kerjasama untuk bagaimana bisa meraih melalui ujung tombak yang selama ini Bapak sudah ada ikatan ya kan. Jadi tentang sampai sejauh mana 300 itu dikeluarkan, memang yang pertama tadi Pak, jadi kami setelah menerima proposal, itu memang bukan hanya sekedar menyerahkan, tetapi harus bisa bertanya dulu ke instansi atau bagian atau dinas mana yang itu terkait dengan anggaran atau kewenangan pelatihan. Jangan sampai nanti hanya dikasihkan kemudian disimpan dan tidak tahu gitu kan proposal itu. Harapan kami kan ujungnya itu nyampe kepada yang berkepentingan kan gitu. Nah, setelah yakin bahwa si Bapak A atau B atau Z itu sudah oke ya berdasarkan mungkin Bapak bertanya ke sana kemari, itu nanti sampai kemudian diterangkan bahwa ini kami ada proposal dari perusahaan anak PT Pos Indonesia di Bandung ingin menyampaikan gitu kan tawaran pelatihan kan gitu, pelatihan barangkali karyawan, karyawati atau in-house training yang akan dilatih di sini ada tercantum Pak di sini gitu kan. Silakan Bapak lakukan semacam membaca atau ini terlebih dahulu. Nah, setelahnya itu Bapak keep touch Pak. Jadi meminta nomor telepon, kemudian nama, jabatan sama itunya. Ya, nah itu nanti kalau misalnya Bapak sudah ada kontak dan kemudian itu dikirimkan ke kami, itu sudah bisa kami berikan. Sebab nomor telepon yang pas yang nanti akan kami lakukan bagaimana follow up-nya gitu, lebih lanjutnya barangkali ada revisi, koreksi dan segala macam lebih teknis lagi, itu nanti kami bantu gitu.
Tapi yang jelas Bapak nanti sudah melakukan beberapa hal yang tidak hanya sekedar menyerahkan, tetapi ikut juga setelah bertemu dengan yang berkepentingan tadi bisa ya Mas sedikitnya berdialog lah Pak, ya berdialog bahwa ini mungkin Bapak kan secara product knowledge kan sudah membaca sedikit kan, ini Prima Yasa Eduka adalah ini, kemudian juga isinya seperti ini dan sebagainya gitu, sampai nanti mereka paham dan mereka akan mempelajari lagi. Gitu ya Pak Sofyan ya. Oke Pak Hari, terima kasih. Terima kasih Pak Siap. Sofyan. Pak Semangat, Hari, Pak. boleh nggak Ya. saya ngasih masukan Pak Hari? Biar Ya. cepet gitu ya. Maksudnya kalau Pak Sofyan itu kan punya rencana pasti ya akan mendatangi Ya. ABCD gitu kan. Nah, Pak Sofyan nanti mendaftarkan dulu ke PYE sehingga nanti bunyi proposal sudah kepada si A si B itu. Jadi langsung yang ditunjuk tuh siapa yang mau didatangi oleh Pak Sofyan itu loh. Oh Misalnya ya, jadi kepada lebih ya, bupati proposalnya tidak umum apa? ya. Iya, jangan umum. Nah, nanti Pak Sofyan tinggal daftarin ke Pak Hari, Pak Sofyan ke siapa saja Bapak akan berkunjung gitu. Nah, cepet itu nanti. Kalau umum kan nanti jadi lebih lama bolak-balik gitu loh. Ya Pak Sofyan ya. Iya, betul Pak Aziz. Jadi, Iya itu. nomor kontak atau nomor WA yang bisa dihubungi pada saat saya kunjungan ke Kepala UBD atau ke Pak Bupatinya atau ke Pak Sekdanya. Jadi Ya. kita sudah datang. Nah ini. Nah, Meminta jadi biar Bapak enggak langsung ke sasaran gitu loh Pak. Nah, langsung ke siapa yang nomor PIC yang ada di Prima Yasa tadi Pak. Ya, nanti Pak Hari bisa ngasih nomor handphonenya Pak ke atau siapa PIC-nya ke Pak Sofyan Pak ya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Kalau yang brosur Pak Edi bisa dibantu juga ya Pak Sofyan ya. Iya Pak, biar Bisa kita Pak, bisa. Bisa ya. Ya. Baik, nanti akan dikirim Pak Edi, Pak Sofyan ya, itunya brosur-brosur Ulbinya. Oke Pak, terima kasih Pak Aziz. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Ada lagi yang lain silahkan. Ini sudah jam 17. Maghrib. Ya, lewat 37. Pak, maghribnya jam berapa Pak di sana? Bentar lagi Pak. Silahkan kalau Pak Ari, kalau grup WA itu monggo dibuatkan aja jadi bisa lebih mudah koordinasi gitu nanti kan. Kan data nomor telepon sudah kita punya ya. Jadi mungkin Baik, Pak, nanti izin kami Bapak Ibu kirimkan. sekalian nanti kita buatkan grup WA-nya mudah-mudahan lebih mudah koordinasi nantinya. Ya. Gitu aja. Saya tadi sependapat dengan Pak Ajis, Pak. Jadi dari grup WA tersebut, kemudian jika tadi Pak Sofyan itu sudah ingin akan mengunjungi dan sudah datang sekali ke sana, langsung mengirimkan alamat, meminta alamatnya kepada siapa, nama siapa, yang nanti kita lebih fokus lagi. Baik, Pak. baik, Ya. terima kasih. Ya, copy file proposal sudah dikirim, tapi mungkin kalau yang hard copy-nya mungkin sudah ditujukan kepada siapa yang sudah jelasnya gitu ya. Oh iya. Soft copy mungkin nanti share aja di grup WA yang ada nanti Pak. Itu aja. Baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau sudah cukup jelas, nanti akan kita akhiri acara hari ini. Pak Ajis, boleh Ya menambahkan Pak satu Edi hal? silakan. Mangga. Jadi Bapak Ibu, saya lihat di sini ada yang sudah sudah terbiasa berhubungan dengan Pemda, tapi saya lihat juga ada yang masih ragu-ragu ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu datang ke Pemda, apa yang mau dibicarakan dan lain-lain, mungkin Bapak Ibu informasi terkait Ulbi dan Prime sedikit gitu, berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dulu sempat mengundang ke Pemprov provinsi Disdik Pemprov masing-masing untuk mengundang guru BK untuk mengikuti Zoom. Itu memang ada beberapa yang di awalnya agak di awalnya ada yang takut gitu ya si AE-nya. Jadi pada saat mau berhadapan dengan orang Pemkad atau Pemprovnya, saya mau ngobrol apa gitu. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah kenal kan sudah lancar, tapi kalau yang baru pada saat Bapak Ibu nanti perlu didampingi sama kami bisa misalnya pada saat mau berhadapan informasinya perlu apa, bisa langsung telepon ke kita gitu, atau di situ bisa Zoom atau orangnya diinform ke kami, nanti kami yang follow up juga bisa Bapak Ibu sekalian. Minimal kita sudah ada pintu gitu ya, Bapak Ibu sudah berhubungan dengan mereka tertarik, nanti bisa diinform ke tim Ulbi misalnya, ini tertarik nih dari Pemda A, mereka ada rencana beasiswa, tapi saya bingung mau ngobrolnya apa, tapi saya sudah punya kontaknya, nanti dikirim. Insya Allah itu tetap insentifnya akan menjadi insentif Bapak Ibu sekalian.
Nanti kita bantu biar kita sama-sama lancar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut bagi Bapak Ibu yang belum kebayang apa namanya, kita di lapangan nanti sifatnya itu fleksibel. Seperti itu Pak Ajis. Mungkin itu dari saya Pak, biar apa insya Allah lah tidak semengerikan itulah, akan mudah lah dalam pelaksanaannya. Hatur nuhun Pak Ajis. Baik, Pak Assalamualaikum. Edi, terima kasih. Sekali lagi saya tanyakan, maka ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, bertanya, Pak. ya silahkan Ibu Dewi. Iya. Devi. Devi, Ibu Izin, Devi Pak, silahkan. dari Lubuk Pakam, Pak. Mangga Ibu nggak ada ininya, video, fotonya atau videonya. Oh, bentar Pak. Lubuk Pakam. Baik, silahkan Ibu Devi. Pak, bertanya sedikit. Jadi kan seandainya nih kita mau bertemu dengan Dinas Pendidikan nih Pak. Nah, untuk basa-basi lah ya Pak ya, yang kita terlebih dahulu nanti kan berkaitan dengan beasiswa ini. Tentunya biasa Pak kalau orang Sumatera itu mau to the point juga sih. Kalau boleh tahu nih Pak, perhitungan yang 15% itu hitungannya bagaimana Pak? Dari mana? Pasti kan nanti mereka ingin tahu juga gitu Pak. Oh ya. Oh, oke. Baik, Baik, Terus Bu. yang 17 maba itu, itu Pak. Tolong dijelaskan lagi Pak. Baik, baik. Baik, itu aja Bu. Baik. Itu aja Pak. Ya, mangga Pak Edi bisa Baik. dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Ajis. Terima kasih Bu Devi. Jadi Bu, perhitungan 15% itu, saya boleh izin share ya materinya ya. Silakan, Sebentar, silakan. biar ada visualisasinya. Saya izin share. Sudah muncul Pak Ajis? Sudah Pak, muncul sudah ya? muncul, silakan Pak. Baik. Nah ini Bu, jadi begini Bu. Jadi kalau pegawai Pemda itu ada satu orang maba masuk daftar ulang di kita, yang bersangkutan dapat 15%. 15% itu dari apa? Dari DPP Bu. DPP itu dana pengembangan pendidikan ya Pak Ajis ya, dari DPP-nya. Nah, kalau yang bersangkutan itu lebih dari 17 maba, kan biasanya beasiswa satu kota itu nggak mungkin satu maba, biasanya banyak. Kayak dari Batubara itu, ya itu sudah di atas 10 lah. Kalau misalnya di atas 17, maka yang bersangkutan itu dapat tambahan 10 maba. Jadi misalnya begini, misalnya ada beberapa prodi ya Bu ya, misalnya ini prodi D3LB, DPP-nya itu 6 juta Bu. Jadi karena DPP-nya 6 juta, maka kalau satu mahasiswa masuk, 1 sampai dengan 5 kan dapat 15% ya Bu ya. 15% dari 6 juta, maka si Pemdanya dapat 900.000. Untuk AE-nya 5% dari 6 juta, 300.000. Begitu Bu Devi. Tetapi kalau lebih dari 17, berarti kan dapat tambahan 10% lagi ya, berarti 25%. 25% kalikan 6 juta, yang bersangkutan dapat 1,5 juta gitu. Tetapi untuk yang S2 beda lagi Bu. Misalnya saya ini bergerak ya Pak Ajis, ini saya Pak Bu Devi bergerak ya. Apanya Pak? Pointernya. Masih yang tabel Pak ini. Oh, maksudnya pointernya di tabel bergerak ya. Nah ini kan pointer saya bergerak ya Bapak Ibu. Ya, Nah, pointernya misalnya, Pointernya, ya. ya, misalnya magister transportasi atau magister logistik itu S2 itu DPP-nya 10 juta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dari Pemda ada yang memberangkatkan 1 sampai 5, berarti kan 15% dari 10 juta kan 1,5 ya Bu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 17 berarti berapa? 25% kalikan 10 juta, 2,5 juta. Nah, AE-nya berapa? 5% dari 10 juta yang bersangkutan dapat 500.000. Begitu Bu Devi hitungannya. Dan ini sekalian Pak Ajis izin lah Bu Devi. Nah, ini contohnya Pak. Ini tadi saya belum sempat meng-capture ya. Ini beasiswa, ini Kabupaten Bekasi Pak. Dari Bekasi, ini bupatinya. Mereka launching langsung 100 mahasiswa. Artinya ini satu kabupaten Bapak Ibu sekalian. Nah, saya yakin di kabupaten-kabupaten yang sama pasti ada gitu. Pasti ada seperti itu. Dan ada satu perguruan tinggi di Bandung gitu yang menerimanya cukup banyak. Tadi saya sebutkan ya. Dia dapat 2 miliar 1 tahun. Berarti satu semesternya 1 miliar. Ya, tinggal dikalikan lah Bapak Ibu sekalian berapa mahasiswa yang didapatkan dikalikan insentif Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjawab Bu Devi. Jelas Ya. atau Jelas Pak, jelas. Iya. Terima kasih Pak.
Sama-sama Bu, semangat Bu Devi. Sepertinya ada ini nih pipeline nih dari Bu Devi nih. Amin, amin. Lubuk Jadi semangat, Pakam Pak. ya. Amin. Mudah-mudahan berhasil Lubuk Pakam Bu Devi ya, Amin. Bu Devi ya. Ya. Ya, siap Bu, Amin. saya bantu. Nanti saya dampingi Ibu insya Allah kalau ada ini. Baik, Hatur terima nuhun. kasih. Silakan ada lagi yang lain? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita akan mengakhiri acara hari ini. Pak Sadid, ada yang ditanyakan? Masih di mute Pak Sadid? Nah, harus dilepas dulu. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinabang, KC Melabu. Aceh Pak ya? Pak KCP, ini KCP BM KCP Sinabang. Baik Pak, silahkan Pak. Pak Sadid, mangga. Ya ini Pak, kita mau tanyakan ini untuk brosur sama proposal sebenarnya tadi udah ditanyakan ya kan. Cuman kita mau memastikan kembali untuk brosur dan apa namanya proposal untuk kabupaten kotanya itu apakah tindak lanjutnya nanti sampai seterusnya gitu Pak? Ya. Telah disampaikan ke dinas ataupun Pemkab ataupun wali kota, PJ-nya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Hari, barangkali mau menjawab, silahkan Pak. Ya, baik. Memang ada 2 tahapan Pak Sadid. Yang pertama tadi sudah disampaikan pada saat pertanyaan di awal oleh Pak Sofyan ya tentang proposal sampai sejauh mana kedalaman memberikan proposal, dan memang tadi juga yang pertama yang paling bagus adalah mengirimkan dulu nama dan alamat PIC-nya termasuk dinas mana dan sebagainya. Nanti kita akan buatkan dengan alamat yang sudah didapatkan gitu. Nah, setelah itu selesai, kemudian kami dan Bapak sama-sama memfollow up ya. Kami juga kan tentu sudah ada nomor PIC. Seandainya itu terjadi sebuah dan gitu ya, atau memang sudah dapat proyek itu berhasil, maka Bapak akan mendapatkan persentase Pak gitu sebesar 5%. Itu Pak Sadid. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jelas Pak Gitu Sadid Pak ya? Paham ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Wassalam. Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada link untuk absensi. Mohon dapat diisi linknya untuk data di kami ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak ada, dan kebetulan ini sudah menjelang maghrib, dapat kita akhiri acara ini. Namun untuk keperluan dokumentasi, sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu mengikuti sesi foto bersama. Jadi tolong yang belum membuka foto atau video